Dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Yes. Nah, terima kasih pada hari ini kita sangat bangga bisa diterima oleh Presiden Timor Leste yang mulia Mr. Ramos Horta. Apa yang kami sampaikan kepada pagi hari ini adalah mengenai rencana investasi kami di bidang perkebunan, di bidang pertanian dan kehutanan. Kami dari Paragon Pasifika, kemudian Sinolip dan Season Lab, dan juga Sorga Sorghum Sejahtera, kami berniat untuk melakukan bisnis dan investasi di bidang perkebunan. Ada beberapa komoditi yang kita sedang siapkan adalah komoditi sorghum pertama, kedua adalah komoditi sugarcane atau tebu, ketiga adalah komoditi cassava atau singkong, dan komoditi yang keempat adalah komoditi industrial hemp. Kami memerlukan minimum 50.000 hektar tanah yang ada di Timor Leste untuk kita melakukan investasi. Kita bekerja sama dengan CAAS, China Agriculture Academy of Science, untuk mendapatkan bibit yang terbaik dari keempat komoditi ini. Di samping itu, kami akan melakukan penanaman dengan cara yang modern dan panen pasca produksi dengan cara yang canggih dan modern juga. Dan kita tidak hanya menanam, tapi kita mempersiapkan proses produksinya. Karena dari sorghum kita bisa membuat tepung sorghum, gula sorghum, kemudian dari tebu kita bisa mendapatkan gula, dari singkong kita mendapatkan tepung singkong, dan juga tidak kalah pentingnya adalah komoditi seperti bioetanol dan biometanol. Ya. Hal berikutnya adalah kita siap untuk berinvestasi di industri kehutanan. Ya, kita akan mendayagunakan lahan-lahan ya yang mungkin untuk perkebunan itu terbengkalai, kita bisa manfaatkan untuk perkebunan yang produktif sehingga bermanfaat untuk ekonomi Timor Leste ke depan. Itu saja yang bisa kami laporkan, dan saya sangat berbangga hati ternyata Mr. Presiden Ramos Horta sangat mendukung rencana kami, dan kita akan melakukan follow up terhadap rencana bisnis kami ke depan. Kapan di Kira-kira baru di depan Ya, kita baru kemarin menandatangani MOU dengan National Science and Technology untuk kerjasama di bidang teknologinya. Kemudian kita memerlukan impor benih yang akan kita tes dulu. Tes itu mungkin makan waktu berapa bulan. Sesudah ada approval atau persetujuan dari pemerintah di Timor Leste, kita akan siap menyusun semuanya, melakukan program penanaman, menyiapkan infrastruktur untuk proses produksi, dan yang tak kalah penting adalah semua kebutuhan yang ada. Di samping untuk memenuhi kebutuhan lokal di Timor Leste, kita sudah menyiapkan off-taker, artinya semua produk hasilnya bila sudah memenuhi kebutuhan lokal, kita siap untuk ekspor dan pembelinya sudah banyak. Itu yang sangat penting untuk kita semua. Sekiranya untuk pemulaan itu anggarannya berapa? Dan kira-kira akan dipekerjakan kerjanya berapa? Ya, untuk anggaran kita sedang memperhitungkan, karena kan kita memerlukan 50.000 hektar. Kita sedang kalkulasi 50.000 hektarnya ada di mana, karena bisa lebih. 50.000 hektar mungkin bisa di Los Palos, mungkin bisa di tempat lain. Kalau kita akan gabungkan bisa beberapa ratus ribu hektar. Kemudian kita akan memperhitungkan investasinya berapa. Pertanyaan berikutnya tadi? Mempekerjakan. Kami sangat concern terhadap pekerja lokal, karena akan diperlukan petani-petani atau pekerja-pekerja lokal untuk menghandle perkebunan kita dan untuk menghandle pabrik kita, sehingga di sini akan banyak tenaga kerja yang bisa diserap untuk di area perkebunan sampai dengan pasca produksi, sampai dengan di proses pengolahannya. Ya.
50.000 hektar itu di satu lokasi atau lokasinya beda? 50.000 hektar itu bisa di beberapa tempat yang berdekatan. Dan kami harus mendapatkan data tentang lokasi tersebut di map, kemudian bagaimana jalan besarnya dan jalan kecilnya, bagaimana jaraknya terhadap pelabuhan ekspor atau pelabuhan penumpang, dan juga bagaimana jaraknya terhadap airport yang sudah ada ataupun airport yang akan datang. Jadi kita harus memperhitungkan semua, dan kami perlu waktu juga sesudah ini disetujui, kami akan mengirimkan tim untuk melihat kondisi tanah, kemudian faktor ketersediaan air dan juga cuaca atau climate, sehingga dari situ kita bisa melakukan pertanian dan penanaman yang sangat optimal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Presiden? Bapak Presiden tadi sangat senang hati dengan rencana konsorsium kami, dan beliau sangat mendukung. Mudah-mudahan semua elemen pemerintahan di Timor Leste bisa sangat mendukung seperti beliau. Kira-kira challenge-nya apa? Tantangannya apa? Oke, tantangannya adalah kalau kita melakukan bisnis atau investasi di suatu negara, kita harus aman karena investasi jangka panjang. Kita harus memastikan bahwa tanah ini pemiliknya siapa. Tanah ini apakah milik negara, tanah ini apakah milik petani, atau milik siapa. Sehingga karena nanti ada perjanjian-perjanjian atau hal-hal legal yang harus ditandatangani dengan pihak investor. Tapi kalaupun mungkin ada tanah-tanah yang belum disertifikasi, tidak jadi masalah karena kita akan memegang janji pemerintah bahwa tanah tersebut aman. Kita sudah bisa lakukan bisnis. Nanti bisa dikatakan langsung buka pabrik juga di sini. Ya, sesudah kita akan perhitungkan nanti pada saat itu panen langsung masuk ke dalam proses produksi. Karena kita tidak akan menjual bahan mentah, kita harus memberikan nilai tambah yang optimal terhadap produk yang ada. Rencananya produk tersebut dijual di dalam negeri atau akan dikirim? Produk akhir tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian sisanya baru akan diekspor. Dan yang tidak kalah pentingnya dari produk-produk ini adalah akan ada waste material atau material sisa atau material sampah yang masih bisa dipergunakan untuk pakan ternak. Sehingga kita bisa melakukan peternakan sapi, peternakan kambing atau peternakan domba, dan itu akan menumbuhkan perekonomian di Timor Leste. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Yudianto Tri.